Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita di atas dunia yang fana ini dalam perkara yang sia-sia. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke atas permukaan bumi ini untuk mencari harta yang berlimpah-limpah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita ke atas permukaan bumi ini untuk mencari jabatan yang tinggi, untuk mencari pengikut yang banyak. Bukanlah itu tujuan dari penciptaan Allah, terhadap kita. Namun, tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang jauh lebih agung dibanding hal tersebut. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, melainkan untuk menyembah kepadaku. Dari ayat ini kita dapati bahwasannya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin. Namun, ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tadi tidak akan bisa tercapai dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dibangun di atas tauhid yang benar. Sebagaimana salat tidak akan sah dilakukan oleh seorang hamba melainkan dengan berwudu, maka seluruh amal ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sah dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibangun di atas tauhid yang benar. Bahkan jika seseorang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya di siang dan malam harinya, dia memperbanyak salat, dia banyak bersedekah, dia menunaikan zakat, naik haji, berumrah, dan melakukan amalan-amalan baik lainnya. Sekalipun amalan tersebut banyak, namun di dalam diri dia ada terjatuh ke dalam sedikit perbuatan syirik, maka bisa saja amalan dia yang banyak tadi akan menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka berbuat syirik, maka amalan-amalan
ataupun apa-apa yang sudah mereka kumpulkan akan menjadi sia-sia, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, namun sayangnya banyak orang di zaman sekarang tidak begitu memahami antara tauhid ini dengan syirik. Sebagian beranggapan bahwasanya tauhid itu cukup dengan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Cukup dengan mengatakan la ilaha illallah, artinya dia seorang yang bertauhid. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya syirik itu tidaklah itu disebutkan kesyirikan, melainkan dengan orang yang melakukan peribadahan ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dia menyembah patung, dia menyembah berhala. Orang seperti itulah yang jatuh ke dalam perbuatan syirik. Sebagian orang beranggapan demikian. Namun pada sejatinya perbuatan syirik itu jauh lebih luas daripada apa yang dikatakan tadi. Kesyirikan bisa jatuh ke dalam doa yang ditujukan oleh seorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau kesyirikan bisa ada pada permintaan seseorang hamba kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau kesyirikan juga bisa jatuh kepada seseorang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau orang bernazar kepada selain Allah, atau orang yang menjadikan adanya perantara yang menjadikan penyambung doa dia ataupun amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itulah bentuk perbuatan syirik yang tersembunyi, yang mungkin tidak banyak diketahui oleh kalangan awam, yang mana perbuatan-perbuatan yang tidak terlihat tadi bisa membatalkan tauhid seseorang. Wal'iyadzubillah. Maka dalam khutbah yang singkat ini kita mengajak diri kita pribadi maupun jamaah sekalian, kita akan belajar tauhid bersama-sama dari perbuatan orang-orang musyrik. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya, benar. Kita akan belajar tauhid dari perbuatan orang musyrik Quraisy di zaman dahulu. Kaum Quraisy, mereka adalah musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin Quraisy adalah musuh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, justru dari sanalah ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam memahami tauhid yang benar. Kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bacakan bahwasanya kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy di zaman Rasulullah SAW, mereka benar-benar mengetahui Allah. Mereka benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit dari perbuatan-perbuatan mereka, dari ibadah-ibadah mereka yang benar-benar mereka tujukan kepada Allah. Jadi ini mungkin bisa membantah perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah SAW, mereka seperti orang ateis di zaman sekarang. Mereka tidak mengetahui Allah. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak pernah beribadah kepada Allah sedikit pun. Ini mungkin perkataan yang salah. Perkataan yang tidak tepat. Karena nanti kita akan bacakan. Kita akan pelajari bersama-sama. Dan kita akan dapati bahwasanya mereka, orang kafir Quraisy, benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Walaupun seperti yang kita sampaikan tadi, kaum Quraisy, kafir Quraisy, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam orang-orang yang beriman. Kepercayaan mereka tadi, pengetahuan mereka tentang Allah tadi tidak bisa membuat mereka beriman. Tidak membuat mereka masuk dalam golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu? Apa hal yang membuat mereka terhalang dari masuk ke dalam agama ini? Apakah kesalahan mereka? Apa saja bentuk-bentuk kesyirikan mereka? Maka itulah yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan, insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kaum musyrik, kaum kafir Quraisy di zaman dahulu.
Yang pertama, sebagian dari mereka benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit dari mereka ada yang menamakan anak mereka dengan nama Abdullah. Dan hal itu kita dapati sendiri dari ayah Nabi SAW. Ayah Nabi SAW bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah di sini yang berarti hamba Allah. Jadi secara penamaan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menamai anak mereka dengan nama Abdullah. Dari sini kita mengetahui bahwasanya mereka memang benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kaum kafir Quraisy atau kafir musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin akan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya ada memang perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka cuma tidak mengenal Allah saja, tapi mengetahui bahwasanya Allah memang benar-benar Maha Pelindung. Hal ini kita dapati dalam sebuah peristiwa besar. Di antara peristiwa besar yang terjadi di zaman jahiliyah terdahulu, sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, adalah penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Pada waktu tersebut, Raja Abraha beserta anggotanya, beserta gajah-gajah besar yang dia bawa, mereka berangkat menuju Mekah, hendak menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu, salah satu tokoh Quraisy yang paling terkenal dan yang kita kenal semua, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Sebagai tokoh Quraisy, sebagai orang besar di kota Mekah ketika itu, dia mendatangi Raja Abraha. Apa gerangan kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib mendatangi Raja Abraha? Kalau kita baca sirah Nabawiyah, cerita kisah-kisah di zaman dahulu, ternyata datangnya Abdul Muttalib kepada Abraha bukan untuk meminta agar Ka'bah tidak dihancurkan. Namun Abdul Muttalib datang kepada Abraha meminta agar dikembalikan unta-untanya yang sudah dirampas, agar dikembalikan kepada dia. Lantas hal tersebut membuat Abraha heran. Kenapa tokoh Quraisy yang terpandang ketika itu, Abdul Muttalib, justru hanya meminta unta-untanya untuk dikembalikan, bukan untuk berhenti dari penghancuran Ka'bah ini. Ketika itulah Abdul Muttalib, dia menjawab dengan penuh keyakinan, Ana Rabbul Ibil, walil baiti Rabbun sayahmi. Kata Abdul Muttalib, aku adalah pemilik unta-unta yang aku minta tadi. Sedangkan Ka'bah, adapun Ka'bah, ia punya Rabb, ia punya Tuhan, dan Tuhannya lah yang akan melindunginya. Dari sini kita ketahui bahwasannya Abdul Muttalib sebagai salah satu tokoh Quraisy, dia meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan menjaga Ka'bah itu. Sehingga dia tidak perlu melarang Abraha untuk tidak menghancurkan Ka'bah tadi. Karena dia yakin, dia tahu bahwasanya Ka'bah ini atau Baitullah ini akan dijaga oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun hal tersebut belum bisa membuat dia masuk ke dalam orang-orang yang beriman. Tapi di sini kita mengetahui bahwasanya keyakinan mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang melakukan penjagaan terhadap Ka'bah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari kaum kafir Quraisy. Kita akan dapati bahwasanya kaum kafir Quraisy mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard
la yaqulunna Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kalaulah seandainya engkau menanyai mereka, engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Mereka akan mengatakan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita dapati bahwasanya memang mereka kafir Quraisy di zaman tersebut mereka meyakini tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Namun sekali lagi hal tersebut tidak bisa memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pelajaran yang keempat, Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita ambil dari kaum kafir Quraisy. Kita juga dapati bahwasanya iblis adalah salah satu makhluk Allah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan memiliki pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya iblis berkata, "Khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin." Wahai Allah, engkaulah yang telah menciptakanku. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Dari sini kita juga dapati bahwasanya iblis sendiri memiliki keyakinan, dia berpemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala adalah sang khaliq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari kaum kafir Quraisy, kita dapati bahwasannya mereka bertalbiyah. Mereka mengucapkan talbiyah saat melaksanakan ibadah haji. Tentu kita di sini mengetahui semua bahwasanya bacaan talbiyah adalah bacaan ataupun seruan yang menegaskan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah saat pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kalimatnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Namun, orang kafir Quraisy, mereka menambahkan kalimat akhir di dalam kalimat talbiyah tersebut dengan perkataan bahwasanya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Muslim, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Penyebutan di sana, illa syarikan huwa lak, kecuali syarik ataupun orang yang menjadi serikat, orang yang menjadi perantara dari engkau. Sehingga mereka meyakini bahwasanya memang ada perantara selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perantara yang mereka jadikan di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sini, poin pentingnya adalah mereka meyakini bahwasanya ibadah ini karena Allah. Ibadah ini dengan Allah. Bahkan mereka menyebutkan labbaik Allah. Labbaik Allah. Kami hadir wahai Allah, kami hadir wahai Allah. Ini menunjukkan bahwasanya memang mereka mengetahui bahwasanya Allah itu ada dan mereka memasukkan nama Allah di dalam ibadah mereka. Dan pelajaran terakhir, di antara banyaknya pelajaran yang bisa kita ambil dari kaum kafir Quraisy, kita dapati bahwasanya mereka ikhlas di saat darurat dan mereka musyrik di saat dalam keadaan lapang. Ma'asyiral muslimin, kita akan dapati bahwasannya mereka orang kafir Quraisy dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya tatkala mereka berada di dalam kesempitan,
Mereka berada dalam keadaan yang ketika itu hampir tenggelam di lautan. Maut berada di depan mata mereka. Di saat itulah mereka mengikhlaskan diri saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, di saat itulah mereka kembali kepada kesyirikan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar fa idza hum yusyrikun. Maka tatkala mereka berlayar di lautan dalam keadaan yang sulit tadi, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, benar-benar memurnikan ibadah mereka, doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meyakini saat itu, saat maut sudah ada di hadapan mereka, tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakan berhala-berhala mereka. Mereka melupakan syarik-syarik, sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu bahwasanya sekutu-sekutu yang mereka jadikan di sisi Allah tadi tidak akan dapat menolong mereka. Berhala-berhala yang mereka sembah tadi tidak akan sedikit pun dapat membantu mereka. Maka saat itulah mereka benar-benar mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, apa yang terjadi? Mereka kembali ke dalam kesyirikan. Poin pentingnya di sini adalah kita dapati bahwasanya mereka orang kafir Quraisy di zaman tersebut mereka pernah benar-benar berdoa kepada Allah. Mereka berdoa benar-benar mengikhlaskannya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sehingga di sini kita mendapati bahwasanya mereka ada keyakinan yang benar. Pada diri mereka ada pemahaman yang benar. Ada nilai tauhid yang benar pada mereka. Namun sekali lagi amalan tersebut tidak bisa menggolongkan mereka ataupun memasukkan mereka ke dalam golongan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dari beberapa contoh-contoh yang kita ambil tadi, kita dapati bahwasannya walaupun pada amalan-amalan perbuatan orang-orang kafir Quraisy tadi ada benarnya ataupun mengandung nilai-nilai tauhid yang benar seperti tauhid rububiyah tadi, juga ada tauhid uluhiyah yang mana mereka berdoa kepada Allah memang benar-benar berdoa. Namun ternyata itu semua tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Tidak bisa menggolongkan mereka ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena mereka tidak memurnikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka tidak memurnikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika mereka benar-benar beribadah dengan cara yang benar, mengikhlaskan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat yang lain, di kesempatan yang lain, mereka mencampurkan ibadah-ibadah tersebut. Mereka menjadikan perantara-perantara selain Allah, mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari perbuatan mereka ini, mereka beribadah kepada Allah suatu ketika dalam keadaan yang benar, di suatu ketika mereka mencampurkan yang benar tadi dengan kesalahan. Itulah yang membuat mereka tidak bisa masuk dalam golongan Nabi SAW, tidak masuk dalam golongan kaum muslimin, akan tetapi mereka menjadi orang-orang yang kafir, yang Allah janjikan kekekalan di dalam neraka. Wal-iyadzubillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله كثيرا والله يعلم ما تصنعون.